kalian ambil beserta tanah liatnya ini guys ya. Ini material ini yang segitu banyaknya dia akan terkikis habis oleh air guys ya, kehilir. Nah jadi emasnya tuh yang bertebaran di sini itu tadi menyatu dalam satu parit, karena emas dari samping kiri kanan itu akan ngumpul ke tengah paritnya, dia akan longsor terbentuk parit. Nah disitulah emas ngumpul guys ya. Tapi kalian jangan terjebak guys ya, begitu sampai ke dasar kalian jangan didalamin lagi, ambil aja segini melebar. Insya Allah kalau kalian ngetesnya dekat cucuran orang nambang, emas besar ada di situ guys ya. Kalau orang penambangnya itu dapat yang besar, ukuran besar sebesar jempol, sebesar apa itu guys ya, di amburan pun banyak guys ya, di pembuangan pun banyak. Karena emas yang besar itu tidak hanya satu, emas besar itu banyak guys. Kalau penambangnya dapat satu, di amburannya pun banyak, karena emas besar itu tidak hanya satu, banyak biasanya. Jadi kemungkinannya emas besar terbuang itu sangat besar guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Sarolangun. Anak Saro lagi membangun. Oke guys, kali ini saya akan membagikan cara tes di parit guys ya. Saya akan perlihatkan detail-detailnya cara ngetes di parit ataupun di sungai, sama aja sebenarnya guys ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Jadi kalian akan selalu tahu kapan channel ini upload video terbaru guys ya. Jadi kalian tidak ketinggalan lagi. Oke guys, kita lanjut ke videonya aja guys ya. Oke guys, saya akan menjelaskannya dengan logika guys ya, supaya kalian lebih bisa menangkapnya guys ya. Nah ini guys ya, ini amburan dulu penuh rata, segini rata. Karena hujan banjir dia terkikis, terbentuk parit seperti ini guys ya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk parit kayak gini, kalian cari yang paling kandas ke dasar guys ya. Nah, oke, saya contohkan yang kandas seperti apa. Oke guys, ini saya sudah menemukan yang kandas macam mana dan batas pasir dengan lantai paritnya ataupun lantai sungainya guys ya. Ini dia guys. Nah jadi ini tuh guys, ini tanah guys ya, tanah, dan ini pasir pembuangan orang-orang tambang itu guys. Nah ini pasir pembuangan orang-orang tambang itu. Jadi kalau tebalnya segini guys ya, kalian kupas dulu, baru nanti sekitar segini lagi ke tanah, ke dasarnya. Nah segini. Nah kalian kupas dulu sebatas ini, kira-kira sudah mulai ada tanah liatnya. Kalian sisakan sekitar 2 jari ataupun 3 jari, tapi kalian ambil beserta tanah liatnya ini guys ya. Pokoknya harus terkikis tanah liatnya ini. Jadi karena emas itu bersifatnya berat, dia kalau terkena air, kalian berlogika sendirilah. Kalau terkena air dia akan meresap sampai ke paling dasar. Ibaratnya sampai emas itu tidak bisa ke bawah lagi karena adanya dasar yang sudah mengeras kayak gini guys ya. Jadi emas itu akan berhenti di dasar kayak gini. Sebenarnya ini tuh dulunya lumpur guys, cuman sudah mengeras karena banjir terkikis. Ini dia mengeras dan ini pasirnya hanyut, emasnya masih tetap di sini guys. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti guys ya. Jadi kalau kalian mau ngetes cara saya dengan kawan-kawan kayak gitu guys ya. Nah ini sampai habis semua guys, sepanjang parit ini guys ya. Nah guys, jadi kalau parit sudah kena banjir, kalau parit ataupun sungai sudah kena banjir, ini material ini yang segitu banyaknya dia akan terkikis habis oleh air guys ya, kehilir. Nah jadi emasnya tuh yang bertebaran di sini itu tadi menyatu dalam satu parit. Jadi yang saya ambil itu yang kandas seperti ini guys ya.
Nah, ini sudah tanah ini. Nah, ini udah tanah, tapi ini udah habis dikikis guys ya. Udah diambil maksud saya guys ya. Nah, ini tanah kayak gini. Ini lantai parit ataupun sungainya guys ya. Jadi kalian di sungai pun sama, di dalam air pun sama. Walaupun guys, walaupun paritnya ini ada airnya, kalian rasakan aja, kalian raba aja. Guys, maksudnya diraba di sini kalian injak-injak dengan kaki di dalam air. Kalau terasa keras, kalian boleh tes di situ, dan biasanya emas ada di situ guys ya. Dasar sungainya yang keras guys ya. Tapi nanti begitu kalian sampai ke dasarnya, kalian jangan dalamin. Kalian ambil dasarnya itu sekitar 2 jari ataupun sampai 5 jari paling tebal guys ya. Jadi kalian itu begitu habis hujan, ada parit yang dipakai untuk pembuangan sama penambang zaman dulu, terus ada hujan banjir, kalian cari aja, kalian tes bagian yang kandasnya, bagian yang nampak tanahnya lah guys ya kalau bisa. Cuman jarang-jarang. Biasanya saya sering cek kedalamannya, kandasnya seberapa, ataupun kedalaman dasar paritnya itu berapa. Jadi buat kalian yang mau ngetes, silahkan bisa pakai cara ini. Tapi kalian jangan terjebak guys ya. Begitu sampai ke dasar, kalian jangan didalamin lagi. Ambil aja segini, melebar. Insya Allah kalian akan dapatkan intinya guys ya. Dan kalian akan mendapatkan emasnya lumayan banyak lah. Kalau dulu waktu awal-awal rombongan saya mencari emas di sini guys, belum banyak yang tahu itu guys. Sehari itu bisa segram 2 gram. Ini real fakta, dan saya bagikan cara ini buat kalian semua. Sedangkan orang sini pun banyak yang tidak tahu guys dulu guys. Di parit ataupun pembuangan mereka itu sangat banyak guys. Logikanya begini guys ya. Kalau orang penambangnya itu dapat yang besar, ukuran besar sebesar jempol, sebesar apa itu guys ya. Di amburan pun banyak guys ya. Di pembuangan pun banyak. Karena logikanya emas besar itu tidak akan nempel di karpet, karena lubang karpet itu kecil. Kecuali emasnya berbentuk tajam ataupun gepeng, mungkin bisa jadi nyangkut di karpet. Tapi kalau dia bulat, besar, sudah. Itu bakalan larut ke amburan ataupun terbuang ke amburan guys ya. Dan amburan itu terkikis oleh banjir. Langsung aja tes. Insya Allah kalau kalian ngetesnya dekat cucuran orang nambang, emas besar ada di situ guys ya. Karena emas yang besar itu tidak hanya satu. Emas besar itu banyak guys. Kalau penambangnya dapat satu, di amburannya pun banyak. Karena emas besar itu tidak hanya satu, banyak biasanya. Jadi kemungkinannya emas besar terbuang itu sangat besar guys ya. Ini saya bagikan, sebenarnya ini rahasia kami para pasukan cangkul guys. Cuman ini bagikan karena sekarang ini udah banyak yang tahu juga, udah mulai banyak yang tahu di daerah saya. Sekalian aja dibuat YouTube-nya, sekalian saja dibagikan ilmunya guys ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian juga bisa mempraktekkannya dan juga berhasil guys ya. Jadi itulah cara-cara saya dan kawan-kawan itu mengambil emas di sungai ataupun di parit guys ya. Jadi kalau habis hujan itu sangat dimungkinkan bisa cair guys. Jadi kalau habis hujan deras, parit terkikis, sungai terkikis, itu kami sangat senang guys. Jadi yang keras seperti ini guys ya. Nah yang keras seperti ini tadi, dia akan dalam lagi, terkikis oleh air guys, berbentuk parit lagi nanti. Nah ini nanti kalau ada hujan banjir, hujan gelap ataupun banjir, ini akan terbentuk parit lagi. Nah disitulah saya akan mencari emasnya, karena emas dari samping kiri kanan itu akan ngumpul ke tengah paritnya, dan saya akan mencari yang kandas seperti ini guys. Dan kalaupun sudah kandas kayak gini, saya akan ambil mungkin hanya 3 jari ketebalannya, melebar ke sana untuk mendapatkan inti. Tapi kalau kalian cuman ngupas dari atas, begitu sampai ke dasar, ambil 1 cangkul ataupun cuman sekilan, ya kalian nggak dapatkan intinya guys.
Jadi gitu guys ya. Sebetulnya di orang-orang yang ngejet di sungai pun sama guys. Mereka banyak yang terjebak juga kayak gitu. Mereka nyuci pertama kali ada isinya, karena dia mengambilnya lebar kayak gitu, samping kanan kiri, hulu ke hilir. Tapi begitu nyuci yang kedua kali, dia tuh didalamin karena dia berpikiran emas itu berat, terus mungkin kalau sampai ke napal ataupun ke batu cadas mungkin lebih banyak. Nah, mereka mungkin berlogikanya kayak gitu. Iya kalau mereka mau mengambil emas asal di situ. Tapi kalau mereka mau mengambil emas yang hanyut karena pembuangan tambang, nggak kayak gitu caranya. Caranya kayak gitu. Begitu sampai ke dasar keras, sudah melebar kanan kiri, ke hulu dan ke hilir. Mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Itu logikanya guys ya. Karena emas di sungai itu ini kan pembuangan. Ini kalau udah kena banjir dia akan longsor terbentuk parit. Nah, disitulah emas ngumpul guys ya. Jadi guys, seperti itulah penjelasannya, seperti itu logikanya emas ada di sungai ataupun emas yang ada di parit guys ya. Logikanya seperti itu. Jadi emas yang terbuang itu akan ngumpul ketika sudah banjir ataupun terkikis oleh air banjir guys ya. Jadi emas bakalan ngumpul di situ, dan saya beserta kawan-kawan akan beraksi di situ. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian mencoba dan berhasil. Mudah-mudahan kalian ada rezekinya. Mungkin videonya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sorolangun, semoga sukses dan juga diberi kesehatan guys ya.